wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sapa Kendal bersama saya dan Mbak Zakia dengan Mbak Zakia di teras Baca Boja. Mbak Zakia, udah berapa lama ini teras baca berjalan? Jadi teras baca itu kan memang gagasannya udah lama. Gagasannya itu sejak saya ya masih kuliah lah ya, masih sekolah. Semuanya intinya saya pengen bikin perpustakaan kecil aja, nggak apa-apa, di rumah kayak atau di sudut ruangan di rumah lah ya pokoknya. Terus karena saya lihat di sini belum ada fasilitas seperti perpustakaan yang bisa dijangkau oleh masyarakat Boja khususnya, karena saya juga di sini ikut suami Mbak. Saya menikah 2020 kan. Terus saya punya teras baca Boja, ada gagasan itu sejak bukanya dari tanggal 6 Agustus 2022 kemarin. Baru aja mungkin berapa bulan ya? September, Oktober, November, 3 bulan ya sekitar segitu. Tujuan Kak Zakia untuk membuka teras baca ini? Kalau tujuannya jelas karena literasi ya Mbak. Tujuannya tentu saja karena untuk membendung gadget tadi, karena anak-anak zaman sekarang itu sangat terpaku pada gadget terus. Entah itu ya dampaknya pasti ada yang negatif ada yang positif dong. Nah, yang kami ingin bendung adalah yang dampak-dampak negatif tadi. Setidaknya mereka tahu dulu buku-buku secara konvensional, baru kalau mereka memang mungkin passionnya di gadget atau mungkin dia ada aplikasi tertentu yang menunjang passion mereka, silakan. Tapi setidaknya mereka mengenal buku-buku konvensional, khususnya anak-anak sih ya Mbak ya. Dari mana aja pembaca yang mampir ke teras baca ini? Kalau dari mana aja ya Mbak, itu ada sekitar Boja, ada yang di Mijen juga, jadi ada yang di Semarang, bahkan ada yang dari Tegal ke sini. Sebetulnya kalau kesininya mungkin mereka mau safari rumah baca ya mungkin ya, tapi kalau untuk pembaca umumnya itu area Boja dan sekitarnya sih, Kendal, Kaliwungu, Limbangan, terus mana lagi ya, banyak sih Mbak, pokoknya area Boja dan sekitarnya deh. Kak, coba ceritakan sedikit perjalanan kakak membuka teras baca ini. Kalau perjalanannya, saya kasih contoh dulu poster di belakang saya ini. Yeah. Kalau dilihat itu posternya aneh ya sebenarnya, karena dibaca ya Mbak, gratis baca dan pinjam buku. Terus di sini aku adalah fisikawan hebat karena aku tidak pernah push rank gitu. Itu dari Albert Einstein contohnya. Yeah. Dan ini adalah salah satu poster yang dibuat oleh teman saya. Jadi teras baca Boja itu semuanya murni dari relasi dari ya teman-teman, termasuk buku-buku yang ada di sini. Kami mengumpulkan itu awalnya saya dan juga suami saya, dibantu sama adik saya. Dia baru saja lulus kemarin di UIN Wali Songo Semarang. Itu kami buat teras baca Boja dari buku yang cuman buku saya doang Mbak. Kemudian saya ada buku-buku juga dari teman-teman. Paling banyak itu teman kantor, karena kan biasanya di tempat kerja saya tuh saya kasih buku gitu, terus mereka pada kayak buku apa nih gitu, terus kemudian mereka menyumbangkan buku dan lain-lain gitu. Dari situ terbentuklah rak buku teras baca Boja. Dan itu kemudian karena memang saya bingung nih untuk kira-kira tempat mana yang cocok untuk buka lapak, karena saya pengen banget ada lapak baca di sini. Jadi bukan tempat yang settle ya Mbak, di rumah misalkan, karena kalau misalkan di area terbuka seperti rest area Boja itu orang-orang tuh akan sangat mudah mengakses dibandingkan tadi mungkin ada tim Sapa Kendal yang datang ke rumah ya, itu kurang aksesibelnya tuh kurang gitu menurut saya. Jadi saya buka di area yang publik seperti ini agar masyarakat Boja sekitarnya bisa mampir ke sini. Kalau seandainya mereka berkunjung, mereka tahu oh Kendal itu juga peduli dengan literasi gitu. Karena ada teras baca Boja. Harapan kakak untuk teras baca ke depannya gimana? Harapannya tentu ya kami bisa semakin settle sih Mbak. Paling pengen itu bisa settle. Karena kalau buka-buka aja, semua orang tuh bisa membuka seperti ini, rumah baca seperti ini. Masalahnya adalah kontinunya atau secara
terus menerusnya itu yang agak susah kan, karena ya kesibukan. Siapa sih Mbak sekarang kalau misalkan punya waktu dikit, apalagi bekerja ya, itu apalagi bekerja, daripada buat buka lapak seperti ini kan mendingan buat tidur atau mungkin healing tipis-tipis ya. Tapi ya balik lagi, karena memang tujuannya sebetulnya pengennya lebih continue dalam membuka lapak, continue dalam menyebarkan bahwa membaca itu penting sejak dini, sejak anak-anak. Jadi kami ingin lebih banyak lagi anak-anak di area Boja, nggak muluk-muluk sih, lebih banyak lagi anak-anak yang mau membaca, mau mampir ke lapak kami, mau belajar bersama kami juga gitu. Dan tentu saja kami harapannya bisa membangun perpustakaan yang layak untuk mereka semua, untuk saya juga maksudnya. Cara kakak untuk memperkenalkan semua buku ini bagaimana kak? Cara saya ya, kalau misalkan memperkenalkannya, ini maksudnya segmentasinya yang mana Mbak? Memperkenalkan buku-buku ini di media sosial. Oh gitu. Jadi publikasinya ya? Iya. Kami ada Instagram @terasbacaboja. Itu bisa diakses semua usia ya Mbak, karena nggak ada filter. Dan untuk memperkenalkannya ya awalnya pasti kami buka lapak dulu. Lapak perdana kami yang dibuka di sini, di area ini. Dibuka oleh Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa, Ibu Sri Hartini. Dan itu kita mengenalkan, itu adalah pertama kali semua buku di rak baca kami sebar di sini. Jadi itu kami ngasih tahu ke publik, ke orang Boja sekitarnya, dan waktu itu dihadiri oleh SD 2 Boja di sini Mbak SD-nya. Itu mereka tahu akhirnya, oh ada buku ini di Teras Baca Boja. Oke, next kalau seandainya si Teras Baca Boja ini buka, berarti kita bisa pinjam di sini gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Untuk pengenalannya awalnya begitu Mbak. Lama-lama kami buka lapak. Lapak kami pun sebetulnya bukan di gazebo kecil itu. Awalnya kami di dekat pohon beringin. Itu pohon beringin apa bukan sih? Pokoknya pohon yang gede itu ya Mbak. Yeah. Di situ, tapi karena hujan dan lain-lain, saya mempertimbangkan itu juga. Akhirnya kami pindah ke sini atas izin Bapak Kepala Desa juga gitu. Karena semua ini kami bisa ada seperti ini ya karena bantuan dari teman-teman relawan juga sebetulnya Mbak, dan juga donatur-donatur. Terus akhirnya karena memang banyak buku-buku anak-anak, kami selalu posting Mbak. Setiap kali ada dapat donasi, kami selalu posting, baik itu di Instagram Story secara pribadi ataupun di WA Story, WA status lah ya. Karena kan pembaca kami pasti kami punya nomor WA-nya. Soalnya kalau misalkan mau pinjam buku, itu pasti meninggalkan kartu identitas, bukan meninggalkan, menunjukkan kartu identitas, ngasih tahu alamat lengkapnya di mana, ninggalin WA, nanti 2 minggu maksimum mereka akan mengembalikan buku tersebut. Dan alhamdulillah so far ya, itu enggak ada yang skip gitu. Terima kasih untuk Mbak Kia ya, karena telah memberikan informasi untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di liputan Sapa Kendal berikutnya.